Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masail. Syekh Panji Al-Zaitun membuat umat jadi sesat. Bagian kedua. Al-Masail bagian kedua ini masih di sekitar beberapa pernyataan dari Syekh Panji atau Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun, dalam videonya ketika ada kunjungan dari Kemenag Indramayu beberapa hari lalu. Kata Syekh Panji, sebentar lagi di pondok Al-Zaitun akan ada khatib Jumat dari pelajar putri atau perempuan. Terserah Kemenag mau marah atau tidak. Sebab menurutnya, kenapa perempuan dianggap amat najis? Kenapa perempuan terbelenggu jadi budak dalam morality? Pernyataan Tuan Panji Gumilang tersebut tidak bisa dianggap enteng, karena sebagai pondok pesantren yang cukup ngetren, banyak anak santri yang merasa keren belajar di pondoknya. Padahal jika mengikuti ajaran-ajarannya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, peluang untuk sesat sangat mungkin terjadi. Seperti rencana Tuan Panji yang akan menjadikan pelajar putri atau perempuan untuk bertindak jadi khatib Jumat dengan alasan karena dia tidak ingin menganggap perempuan itu najis. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan atau tidak menyunahkan perempuan untuk jadi khatib Jumat. Islam tidak menganggap perempuan itu najis karena sesungguhnya berbicara tentang perempuan haid saja, bukan perempuannya yang najis, tapi darah haidnya yang najis atau haram di bawah sholat. Termasuk perempuan haid tersebut haram hukumnya mendirikan salat. Al-Hadis. Selanjutnya, jika pimpinan pondok Al-Zaitun tersebut berniat hendak melepaskan perempuan dari belenggu agar tidak jadi budak morality sebagaimana celotehnya, sesungguhnya bukan dengan kesetaraan gender perempuan dengan laki-laki melalui penugasan untuk jadi khatib Jumat seperti laki-laki. Sebab walau banyak perempuan hebat dari sahabat Nabi, tapi hal demikian tak pernah dilakukan oleh Nabi, sahabat, bahkan oleh Imam 4. Jika hal demikian dibiarkan dan berkembang ke pondok lain atau keluar pondok, maka tak mustahil pemikiran emansipasi dan moderasi yang dibawa-bawa dalam urusan akidah ibadah pada gilirannya akan banyak hukum Islam yang dilanggar. Antara lain seperti pembagian hukum waris atau faraid bagi anak perempuan yang menurut Quran surat keempat ayat 11 dapat separuh dari anak laki-laki, akan dilanggarnya pula. Berikutnya, pendapat Tuan Panji Gumilang bahwa perjalanan fikih itu tidak boleh statis atau harus bergerak terus, karena akal manusia itu menghasilkan akal baru dengan dalil ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu. Agama itu akal, tak ada agama bagi orang yang tak berakal. Harus kita sampaikan kepada Tuan Syekh bahwa yang dimaksud ad-dinu aqlun itu artinya bukan harus sesuai akal atau bukan pula boleh diakal-akalin, melainkan agama itu bagi orang yang berakal sehat atau tidak gila. Karena jika agama itu harus selalu sesuai dengan akal, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jika agama atau ibadah ini diatur oleh akal, maka kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mengusap sepatu dalam berwudu di bagian atasnya, padahal yang kotor itu di bagian bawahnya? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Penulis sepakat dengan pendapat beberapa ulama di Jawa Barat. Walau kata Panji bahwa MUI itu hanyalah LSM yang difasilitasi, yang lain tidak, tapi saya sepakat hendaknya MUI Jabar atau pusat sowan sesuai kapasitasnya bersilaturahmi mengadakan pendekatan tawassau bil haq, tawassau bis sabri, sehingga ada klarifikasi yang mencerahkan umat, wabil khusus bagi para santri dan para orang tuanya yang telah mempercayakan anak-anaknya nyantren di pondok tersebut. Allahu a'lam.